Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Adida Fanda Yuda, MPM 2055151003, Kehutanan 2020, kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal tentang korelasi antara identifikasi, miskonsepsi, teori evolusi, dan hasil belajar mahasiswa pendidikan biologi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di poin pertama, miskonsepsi merupakan masalah utama dalam satu pendidikan pada berbagai materi pembelajaran, dua termasuk biologi. Poin kedua, salah satu materi yang sangat rentan dengan adanya miskonsepsi adalah tentang evolusi. Selanjutnya, poin ketiga, miskonsepsi mengenai teori evolusi memberikan satu dampak terhadap pemahaman peserta didik pada materi selanjutnya. Dan poin keempat, teori evolusi menjelaskan satu, bagaimana jutaan spesies, dan dua, berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, metode. Di poin pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan rancangan korelasional. Poin kedua, miskonsepsi teori evolusi sebagai satu predikator dan dua hasil belajar sebagai kriterium. Poin ketiga, pengukuran miskonsepsi dilakukan dengan cara satu, memberi skor pada angket yang telah diisi oleh mahasiswa. Dan poin keempat, pada penelitian ini, angket beserta rubrik yang digunakan adalah Measure of Acceptance of the Theory of Evolution atau MATE. Poin kelima, terdapat 6 konsep umum pada angket MATE, yaitu konsep pertama, process of evolution, konsep kedua, scientific validity of evolutionary theory, konsep ketiga, evolution of humans, konsep keempat yaitu evidence of evolution, dan konsep kelima yaitu scientific community view of evolution, dan konsep konsep keenam yaitu age of earth. Poin keenam yaitu tes yang digunakan, satu angket MATE dan soal tertulis yang disesuaikan. Dan poin ketujuh, hipotesis penelitian diuji dengan teknik analisis korelasi regresi sederhana P kurang dari 0,05. Dan poin ke-8, sebelum uji hipotesis dilakukan, yaitu uji normalitas data atau uji Kolmogorov atau Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Poin pertama, yaitu sebelum belajar evolusi, itu dalam struktur peserta didik, telah terbentuk berbagai prakonsepsi tentang fenomena. Dan kedua, pengertian tentang teori evolusi. Pada poin kedua, yaitu tingkat dan latar belakang pengetahuan pendidik sekolah menengah yang salah. Dan poin ketiga, yaitu mengalami miskonsepsi, yaitu faktor utamanya terjadinya penolakan terhadap materi evolusi. Selanjutnya, yaitu poin keempat, tabel angket Measure of Acceptance of the Theory of Evolution atau MATE. Terdapat 20 pernyataan, yaitu pernyataan pertama, nomor pertama, keberadaan organisme saat ini merupakan hasil dari proses evolusi yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Dan nomor kedua, pernyataannya yaitu teori evolusi tidak dapat diuji secara ilmiah. Nomor ketiga, pernyataannya yaitu manusia modern merupakan produk dari proses evolusi yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Dan nomor keempat, yaitu pernyataannya, teori evolusi dipaparkan berdasarkan spekulasi serta bukan merupakan hasil observasi maupun uji ilmiah yang valid. Nomor kelima, pernyataannya adalah kebanyakan ilmuwan menerima teori evolusi sebagai teori yang valid secara ilmiah. Dan nomor ke-6, yaitu pernyataannya data yang tersedia bersifat ambigu atau tidak jelas, apakah evolusi benar-benar terjadi atau tidak. Dan nomor ke-7, pernyataannya adalah usia bumi kurang dari 20.000 tahun. Dan nomor ke-8, pernyataannya adalah terdapat data penting yang mendukung teori evolusi. Dan nomor ke-9, pernyataannya adalah makhluk hidup saat ini pada dasarnya selalu berada pada bentuk yang sama. Dan nomor ke-10, pernyataannya adalah evolusi bukan merupakan teori yang valid secara ilmiah. Dan nomor ke-11, yaitu pernyataannya umur bumi kurang dari 4,6 miliar tahun. Pernyataan ke-12, yaitu nyatanya adalah teori yang berlaku saat ini adalah hasil dari proses penelitian dan metode ilmiah. Pernyataan yang ke-13 atau nomor 13, teori evolusi membangkitkan prediksi dan teruji dengan menghargai karakteristik kehidupan. Dan nomor ke-14, pernyataannya adalah teori evolusi dapat
dibenarkan karena bertentangan dengan kisah penciptaan dalam kitab. Nomor ke-15 pernyataannya adalah manusia saat ini pada dasarnya selalu berada pada bentuk yang sama. Nomor ke-16 pernyataannya adalah teori evolusi didukung oleh sejarah faktual dan data laboratorium. Dan nomor ke-17 pernyataannya adalah banyak komunitas ilmuwan ragu bahwa evolusi benar-benar terjadi. Nomor 18 pernyataannya adalah teori evolusi memberi pengertian tentang keberagaman, karakter, dan tingkah laku makhluk hidup. Dan nomor 19 pernyataannya adalah dengan sedikit pengecualian organisme di bumi muncul pada waktu yang kurang lebih sama. Dan pernyataan nomor ke-20 adalah evolusi merupakan teori yang valid secara ilmiah. Itu merupakan tabel 1 angkat measure of stage of the theory of evolution atau mati. Poin kelima adalah rubrik Panskorot pada angkat mati. Pada tabel 2 rubrik Panskorot pada angkat mati itu dapat ada nomor 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 18, dan 20. Itu Panskoran, yaitu sangat setuju, ada 5, setuju ada 4, ragu atau belum pernah tahu itu ada 3, dan sangat tidak setuju itu ada 1. Dan pada nomor 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, dan 19, Panskorannya itu sangat setuju itu ada 1, setuju itu ada 2, ragu atau belum pernah tahu itu ada 3, dan tidak setuju itu ada 4, dan sangat tidak setuju itu ada 5. Selanjutnya poin ke-6 adalah kesesuaian konsepsi pada angkat mati dan soal tertulis. Pada tabel ketiga itu adalah kesesuaian konsep ya, angkat mati dan soal tertulis. Pada konsepnya yaitu proses evolution atau proses evolusi. Selanjutnya konsep kedua scientific validity of evolutionary theory atau validasi ilmiah terhadap teori ilmiah. Konsep ketiga yaitu evolusi of humans atau evolusi manusia. Konsep keempat adalah evidence of evolution atau bukti evolusi. Konsep kelima itu scientific communities view of evolution, pandangan komunitas ilmiah terhadap evolusi. Dan konsep keenam adalah age of earth atau usia bumi. Terdapat nomor angkat pada konsep 1 yaitu 1, 9, 18, dan 19. Dan nomor angkat pada konsep kedua itu ada 2, 10, 12, 13, 14, 20. Dan nomor angkat pada konsep ketiga yaitu 3 dan 15. Nomor angkat pada konsep keempat itu 4, 6, 8, dan 16. Nomor angkat pada konsep ke 5 yaitu 5, 17, dan nomor angkat pada konsep ke-6 ada 7 dan 11. Dapat nomor soal pada konsep 1 ada 2 soal, konsep kedua ada 3 soal, ada 2, ada 3, terus konsep ketiga. Nomor soal pada konsep ketiga itu ada 5, nomor soal pada konsep keempat itu 4, dan nomor soal pada konsep kelima itu 6, dan nomor soal pada konsep ke-6 adalah 1. Selanjutnya poin ke-8, aspek esensial dari konsep yang bersangkutan. Ada yang pertama, ketidakajikan guru, yang kedua, dosen dalam memakai istilah, dan ketiga, ketidakberhasilan dalam menghubungkan suatu konsep yang berlainan pada situasi yang tepat. Dan poin ke-9 yaitu hasil analisis regresi untuk menjelaskan bagaimana korelasi antara mikrosepsi dengan hasil belajar. Itu adalah model 1 R644, terus ada R-square 415, dan adjusted R-square ada 404, dan STD error of the estimates 3,78692. Itu merupakan tabel pada tabel 4 yaitu ringkasan hasil regresi pendidikan biologi. Poin ke-10 yaitu identifikasi miskonsepsi, yaitu satu memiliki korelasi yang signifikan, dan 2 dengan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Poin ke-11 adalah nilai konstanta sebesar 31,728. Artinya satu bahwa besarnya hasil belajar kognitif akan bernilai 31,728, dan yang kedua apabila nilai identifikasi miskonsepsi adalah 0. Dan selanjutnya poin ke-12, nilai koefisien B sebesar 0,633, artinya
bahwa setiap kenaikan satu angka pada identifikasi mikrosepsi tetap. Dan kedua, hasil belajar kognitif akan meningkat sekitar 0,633. Selanjutnya poin ke-13, miskonsepsi teori evolusi pada pandangan mahasiswa adalah satu, teori evolusi merupakan teori Darwin. Yang kedua, yang menjelaskan manusia berasal dari kera. Yang ketiga, itu teori evolusi bertentangan dengan agama. Sebenarnya poin ke-14, penolakan mahasiswa terhadap teori evolusi terjadi karena satu, teori evolusi terkait dengan pandangan agama. Nomor 15, poin ke-15, ringkasan hasil uji ANOVA pendidikan biologi. Terdapat pada tabel 15 ringkasan hasil uji ANOVA pendidikan biologi, ada model regression residual total. Dan sum of squares-nya 549,722. Maaf, regression itu sum of square-nya 549,722. Residual sum of square-nya 774,403 dan total sum of square-nya 1324,125 dan DF-nya 15455 dan square-nya 549,722 dan 14,341 dan F38,33 signya 0,00B. Ini merupakan tabel 5 ringkasan hasil ujian ANOVA pendidikan biologi. Selanjutnya poin ke-16 adalah analisis koefisiensi bersama regresi pendidikan biologi. Dapat pada tabel 6 analisis koefisien persamaan regresi pendidikan biologi. Dapat model konstan dan post-test miskonsepsi. Dan B ada standardis konfisis B 31,728 dan 633. Selanjutnya standard error 8,962 102 beta 644 dan T 3,540 6191 sig 001 dan 000. Selanjutnya ada grafik korelasi antara identifikasi mikrosepsi dengan hasil belajar mahasiswa pendidikan biologi. Itu dalam gambar 1, grafik korelasi antara identifikasi mikrosepsi dengan hasil belajar mahasiswa pada pendidikan biologi dengan yaitu Y sama 0,5996 X plus 35,392 dan R kuadrat adalah 0,4012 dan titik biru itu merupakan series 1 dan ya. Selanjutnya poin ke-17, tokoh-tokoh dalam agama Islam juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah menjelaskan teori evolusi, yang kedua dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok yang menolak atau kreasionisme, kelompok kedua, kelompok yang menerima atau modernis, dan kelompok ketiga adalah kelompok moderat. Poin 20 ada pula tokoh Islam yang menerima teori evolusi, yaitu Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406. Dan dalam kitabnya Al-Ibrah fi Daywani Al-Mubtada'i wal Al-Khabar. Yang ketiga menulis alam binatang meluas sehingga bermacam-macam golongannya. Selanjutnya berakhir proses kejadiannya pada manusia mempunyai pikiran serta pandangan. Yang poin 21, manusia peningkatan dari alam kera hanya mempunyai kecakapan. Itu dapat mengetahui tetapi belum sampai pada tingkat menelik dan berpikir. Poin 22, Abbas Mahmud Al-Aqad mewakili tokoh Islam moderat menyatakan bahwa sebuah teori belum dapat dipastikan kebenarannya, termasuk teori evolusi. Poin 23, teori evolusi juga dapat dikatakan salah karena satu, penciptaan manusia dari tanah, yang kedua, tidak mengingkari terjadinya evolusi dari tanah, yang ketiga, bukan menjadi tanah. Dan poin ke-24, Darwin di dalam bukunya On the Origin of Species, yaitu satu menjelaskan bahwa spesies yang ada saat ini dan merupakan keturunan dari spesies moyangnya. Nomor 20, poin ke-25 adalah itu gambar menunjukkan bahwa 100% mahasiswa mengalami peningkatan penerimaan terhadap teori evolusi. Jadi demikian gambarnya. Dan poin ke-26, gambar 3 meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Itu sama. Selanjutnya yaitu pada gambar 4 peningkatan
serta skor penerima teori evolusi dan hasil belajar mahasiswa. Yang garis merah itu merupakan hasil belajar dan garis biru itu merupakan penanda penerimaan teori evolusi. Pada poin 27, pada gambar 4, rata skor miskonsepsi, yaitu teori evolusi mengalami peningkatan sebesar 37,26%, dan sedangkan rata skor hasil belajar mengalami peningkatan sebesar 62,46%. Poin ke-27, yaitu salah satu cara dalam mencegah miskonsepsi, yaitu satu, dengan melakukan pengembangan materi evolusi, yang kedua sesuai dengan penemuan-penemuan yang ada. Poin ke-28 yaitu berbagai penelitian tentang evolusi, yaitu satu, berbasis molekuler telah dilakukan, yang kedua di mana hasil penelitian tersebut dapat ditransfer kepada mahasiswa. Poin ke-29 yaitu kemajuan teknologi sangat menunjang perkembangan ilmu biologi, yaitu sebab yang dikaji semakin mendalam dan fokus. Poin ke-30, seiring perkembangannya, yaitu genetik molekuler, bioteknologi, terjadi evolusi dalam bidang riset, dan aplikasi teknik dalam uji genetik. Dan poin ke-31, salah satu temuan terhadap perkembangan evolusi adalah satu, ditemukannya berbanding sekuen DNA. Kedua, antar organisme dapat menjadi alat yang kuat untuk memahami proses. Yang ketiga, pola substitusi nukleotida. Yang keempat, yang berpengaruh besar dalam penelusuran filogenetik. Dan kelima, yaitu hubungan kekerabatan di antara organisme. Selanjutnya kesimpulan, yaitu satu, identifikasi miskonsepsi yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan gambaran materi yang banyak terjadi miskonsepsi. Poin kedua, hasil penelitian ini membuktikan bahwa satu, identifikasi miskonsepsi teori evolusi memiliki hubungan yang signifikan. Yang kedua, dengan hasil belajar mahasiswa. Poin ketiga, hal ini sejalan dengan meningkatnya satu, konsepsi yang benar, kedua, serta diikuti oleh peningkatnya hasil belajar mahasiswa. Poin keempat, capaian penting lainnya adalah satu, mahasiswa sadar bahwa tidak semua aspek dari teori ilmiah. Yang kedua, dapat dibandingkan dengan agama atau dogma. Dan ketiga adalah sebab keduanya berada pada pijak yang berbeda. Selanjutnya itu daftar pustaka, yaitu Antika, LT, dan Albana L 2018, korelasi antara identifikasi miskonsepsi teori evolusi dengan hasil belajar mahasiswa pendidikan biologi Universitas Islam Madura. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 3/2 117-198. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.